pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bapak absen dulu ya. Ella hadir. Putri hadir. Nur hadir. Winner hadir. Ya. Ternyata semuanya hadir ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Terima kasih kepada ketua kelas. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang tema 4, yaitu berbagai pekerjaan, dan subtema 1, yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, melalui pembelajaran hari ini, kita akan dapat menyebutkan berbagai jenis pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh, mulai dari proses produksi hingga distribusi, lalu menganalisis beberapa jenis pekerjaan yang hilang akibat adanya otomatisasi yang berkaitan dengan proses produksi, dan dapat membuat skema berbagai jenis pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh dan kaitannya dengan proses produksi dan distribusi teh, mengkomunikasikan skema berbagai jenis pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh dan kaitannya dengan proses produksi dan distribusi teh. Nah, sekarang Bapak mau tanya, siapa di sini yang suka minum teh? Nah, pada suka semuanya ya? Iya. Sekarang Bapak mau tanya, apa di sini ada yang tahu cara membuat teh? Nah, kali ini kita akan belajar dan mencari tahu bagaimana cara memproduksi teh dan mengolah teh hingga bisa sampai ke tangan konsumen. Untuk pembelajaran selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ella. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Masih ya. Nah, sebelum ke pembelajaran, Ibu minta kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Bisa? Baik. Yuk, sekarang mulai membentuk kelompok ya. Sudah? Ada yang belum masuk kelompok? Sudah semua ya? Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik tampilan yang ada di depan. Tampilan yang ada di depan ini namanya infografis ya anak-anak. Coba infografisnya tentang apa? Iya betul, tentang proses pengolahan teh sampai ke konsumen. Nah, sekarang sembari kalian memperhatikan infografisnya, Ibu minta setiap siswa membuat satu saja pertanyaan tentang infografis tersebut. Pertanyaannya boleh kalian tulis di buku catatan masing-masing. Mengerti? Baik, sudah buat pertanyaannya? Sudah ya. Nah, sekarang coba cari jawabannya sendiri dari pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Boleh cari dari buku atau berdiskusi dengan teman juga boleh. Coba dulu sebisanya. Nanti kalau masih belum ketemu jawabannya, boleh langsung tanyakan ke ibu ya. Sudah ketemu jawabannya? Sudah ya. Apa masih ada pertanyaan yang belum dijawab? Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu rasa tidak ada ya. Nah, anak-anak, teh ini sangat mudah kita temui di minimarket atau toko. Sebelum masuk minimarket atau toko, teh ini mengalami proses pengolahan. Ada yang masih ingat proses pengolahan teh? Angkat tangan. Ya, Devin, silahkan. Baik, terima kasih Devin. Boleh ya kasih tepuk tangan buat Devin? Iya, betul ya, kata Devin. Proses pengolahan teh ini yang pertama
Tehnya ditanam dulu, Bu, sampai tumbuh menjadi tanaman teh. Kemudian tanaman teh ini pucuk-pucuk daunnya dipetik lalu dibawa ke pabrik untuk digiling. Yang terakhir, teh didistribusikan ke pedagang. Hebat ya, David. Tapi ada satu proses yang terlewat nih yang tidak disebutkan oleh David. Ada yang tahu apa prosesnya? Iya, Nita. Iya, betul. Dikemas ya. Jadi, sebelum teh didistribusikan, terlebih dahulu teh dikemas. Supaya apa? Ya, supaya mudah untuk didistribusikan. Nah, anak-anak, dalam proses pengolahan teh ini melibatkan banyak pekerjaan dan setiap pekerjaannya memiliki tugas yang berbeda-beda ya. Sampai sini masih bisa dimengerti? Masih ya? Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompoknya ya. Semua kelompok sudah kebagian LKPD? Sudah ya. Nah, sekarang coba perhatikan petunjuk yang ada di LKPD. Petunjuk nomor 1 ya, Ibu bacakan. Perhatikan infografis yang ditampilkan di depan. Ini ya, infografisnya sudah Ibu tampilkan lagi supaya kalian leluasa untuk mengamatinya. Berikutnya, petunjuk nomor 2, Ibu bacakan lagi. Berdasarkan infografis tersebut, diskusikanlah bersama teman kelompokmu jenis pekerjaan apa saja yang kemungkinan ada di industri perkebunan teh, mulai dari proses produksi hingga distribusi. Nah, jadi tugas kalian mendiskusikan jenis pekerjaan beserta tugasnya yang kemungkinan ada di industri perkebunan teh dari mulai proses produksi hingga distribusi. Kemudian jawabannya ditulis di tabel yang sudah disediakan. Sampai sini mengerti tugasnya? Mengerti ya? Baik. Yuk diskusikan jawabannya sekarang ya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompok membacakan hasil diskusinya ke depan ya. Coba kelompok mana dulu nih yang mau membacakan hasil diskusinya duluan? Ya, kelompok 2 boleh ya. Silakan. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Semua kelompok sudah membacakan hasil diskusinya? Sudah ya. Hebat. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Ya, jadi betul ya jawaban-jawaban yang sudah dibacakan oleh semua kelompok bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kemungkinan ada di industri perkebunan teh ini meliputi penanam teh, pemetik teh, penggiling teh, apalagi pengemas teh, apalagi distributor dan pedagang. Lalu betul jika setiap pekerjaan itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Misalnya menanam teh tugasnya menanam teh sampai tumbuh menjadi tanaman teh. Lalu apa lagi? Ya, pengemas teh tugasnya mengemas teh supaya mudah untuk didistribusikan. Terus sampai kepada pedagang tugasnya menjual teh kepada para konsumen. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan lagi petunjuk berikutnya di LKPD nomor 3 ya, Ibu bacakan. Rancanglah skema mengenai pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh dan kaitannya dengan proses produksi dan distribusi berdasarkan hasil diskusi kelompokmu. Jadi,
tugas kalian selanjutnya adalah merancang skema tentang pekerjaan yang ada di perkebunan teh dan kaitannya dengan proses produksi dan distribusi. Jadi nanti kalian memilah pekerjaan, misalnya dalam proses produksi pekerjaan yang terlibat apa saja. Lalu kemudian dalam distribusi pekerjaan yang terlibatnya apa saja. Jadi nanti kalian buat dalam bentuk skema atau bagan. Bisa dimengerti tugasnya? Bisa ya? Baik, Ibu kasih waktu 5 menit cukup ya? Baik, yuk sekarang mulai merancang skemanya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Nah, sekarang Ibu minta setiap kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok mana nih yang mau ke depan duluan? Ya, boleh kelompok 6 ya, silahkan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 6. Semua kelompok sudah maju ke depan ya? Baik, hasil rancangan skemanya bagus-bagus dan menarik. Hebat ya. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Nah, betul ya anak-anak, pekerjaan-pekerjaan yang terlibat dalam proses produksi meliputi penanam teh, pemetik teh, penggiling teh, dan pengemas teh. Sedangkan pekerjaan yang terlibat dalam distribusi meliputi distributor dan pedagang. Betul. Jadi anak-anak, dalam industri perkebunan teh ini khususnya proses pengolahan teh melibatkan banyak jenis-jenis pekerjaan. Betul ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, Ibu rasa tidak ada ya. Mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Putri ya. Sekian dari Ibu dan terima kasih. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya dilanjutkan bersama Ibu ya. Sebelumnya, Ibu mau tanya dulu deh. Tadi kalian sudah belajar apa saja sih bersama Bu Ella? Ya, silakan Cantik. Ya, betul. Tadi kalian sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh, baik yang terlibat dalam proses produksi maupun dalam proses distribusi. Nah, sekarang Ibu punya satu pertanyaan nih buat kalian. Kira-kira apakah mungkin jenis-jenis pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh yang tadi sudah disebutkan oleh kalian dan didiskusikan bersama teman kelompok kalian bisa hilang suatu saat nanti? Atau bahkan mungkin di beberapa pabrik sekarang ini jenis-jenis pekerjaan tersebut sudah hilang? Bagaimana? Iya, ada yang menjawab iya, ada yang menjawab tidak. Nah, untuk mencari tahu jawaban pastinya, Ibu punya video nih tentang otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, video ini merupakan petunjuk pertama untuk kalian menjawab pertanyaan tadi. Nah, sebelum Ibu menayangkan videonya, Ibu mau tanya dulu, apakah kalian sudah ada yang pernah mendengar tentang otomatisasi? Sepertinya belum ya? Ya sudah, sekarang kita simak ya videonya.
bagaimana? Sekarang kalian sudah paham kan apa itu otomatisasi? Ya, peristiwa otomatisasi ini terjadi akibat adanya perkembangan teknologi. Seperti kita ketahui bahwa zaman terus berkembang, begitu pula dengan teknologi. Nah, oleh sebab itu terjadilah peristiwa otomatisasi ini. Nah, otomatisasi ini secara sederhana diartikan sebagai penggantian tenaga manusia dengan mesin-mesin otomatis, di mana beberapa pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian sekarang udah dapat nih clue kedua bahwa ternyata ada beberapa pekerjaan yang bisa digantikan oleh mesin, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang memiliki pola dan prosedur yang baku. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, tadi contoh di video yang tadi apa saja sih contoh-contoh otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari? Iya betul, ada mesin ATM. Lalu yang kedua ada apa? Iya, ada juga mesin GTO atau gerbang tol otomatis. Nah, kedua hal tersebut memiliki kesamaan, di mana kedua pekerjaan tersebut dapat memiliki pola dan juga prosedur yang baku. Nah, jika dulu saat kita pergi keluar kota kemudian melewati tol, kita kan harus membayar tol. Nah, waktu dulu kita bayarnya ke penjaga pintu tol. Nah, sekarang kita membayarnya cukup menggunakan uang elektronik dan melalui gerbang tol otomatis. Nah, begitu. Sehingga pertanyaan tadi yang ibu tanyakan di awal, jadi jawabannya bagaimana? Iya betul, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh ternyata bisa hilang ya akibat adanya otomatisasi. Nah, sekarang coba kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian, apa saja sih jenis-jenis pekerjaan yang akan hilang akibat adanya otomatisasi di industri perkebunan teh. Coba 10 menit ya waktunya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah, baiklah. Nah, sekarang ibu minta semua kelompok nanti secara bergiliran untuk ke depan dan mengkomunikasikan hasil diskusinya kepada teman-teman kelas. Nah kan, yang pertama ibu pilih kelompok 1. Silakan ke depan. Nah, sudah semua kelompok ke depan kan? Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, jadi tadi apa saja sih jenis-jenis pekerjaan di industri perkebunan teh yang bisa hilang akibat adanya otomatisasi? Yang pertama ada apa? Iya, betul, ada penggiling daun teh. Nah, pekerjaan menggiling daun teh ini memiliki pola dan prosedur yang baku, sehingga pekerjaan ini bisa digantikan oleh mesin. Nah, jika kita ingat dulu gitu ya, di pabrik teh yang melakukan penggilingan daun teh kan dilakukan oleh manusia, yang dilakukan secara manual. Nah, namun dengan adanya otomatisasi ini, tenaga-tenaga manusia itu sudah tidak diperlukan lagi, melainkan proses penggilingan daun teh ini bisa dilakukan dengan mesin penggiling daun teh secara otomatis. Nah, lalu yang kedua apa? Iya betul, pengemas produk olahan daun teh. Nah, sama halnya dengan penggiling daun teh, pekerjaan mengemas produk olahan daun teh ini merupakan pekerjaan yang memiliki pola dan prosedur yang baku, sehingga pekerjaan ini bisa digantikan oleh mesin otomatis akibat adanya otomatisasi. Sehingga jika kita lihat gitu di pabrik-pabrik sekarang sudah tidak ada lagi manusia atau pekerja yang melakukan pengemasan suatu produk, melainkan pengemasan suatu produk dilakukan sudah secara otomatis menggunakan mesin pengemas otomatis. Nah, selain dua hal tersebut nih ada satu lagi nih. Apa coba? Iya, satu lagi ini adalah pemetik daun teh. Nah, jika kita lihat gitu ya, kita jalan-jalan ke daerah-daerah puncak seperti di daerah Lembang ataupun Subang, kan kita akan melihat tuh di pinggir jalan perkebunan teh. Nah, kita sering melihat gitu pemetik daun teh. Nah, jika sebelum adanya otomatisasi ini,
pekerjaan memetik daun teh diperlukan banyak sekali tenaga pekerja. Nah, namun dengan adanya teknologi sekarang ini sudah ada alat untuk memetik daun teh sehingga pekerja yang dibutuhkan untuk memetik daun teh lebih sedikit daripada sebelumnya. Jadi apa saja jenis-jenis pekerjaan di industri perkebunan teh yang akan hilang akibat adanya otomatisasi? Yang pertama ada pemetik daun teh, lalu ada juga penggiling daun teh, dan yang terakhir ada pengemas daun teh. Nah, sekian ya pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa LKPD-nya dikumpulkan ke depan ya. Nah, kemudian sebelum Ibu tutup, Ibu mau tanya dulu nih, apakah ada yang masih belum paham? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sekian dari Ibu dan pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan bersama Bu Nur ya. Selamat siang anak-anak. Bagaimana? Masih semangat? Bagus, harus tetap semangat ya. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, pastinya menyenangkan ya. Sekarang Ibu ingin bertanya, apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika tidak ada, Ibu ingin bertanya kembali. Kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan hari ini? Coba. Ya, silakan. Nah, bagus. Kegiatan yang sudah kita lakukan itu yang pertama ada menganalisis pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh. Yang kedua, ya, merancang skema. Yang ketiga, bagus, menganalisis pekerjaan yang hilang akibat adanya proses otomatisasi. Pinter. Nah, sekarang Ibu ingin ada salah satu dari kalian yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan ya? Ya, silakan Nita. Nah, bagus, tepuk tangan. Jadi, bagus ya yang tadi sudah dipaparkan oleh Nita. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai berbagai macam pekerjaan yang ada di industri perkebunan teh. Meliputi apa saja tadi? Ya, penanam bibit teh yang bertugas untuk menanam bibit teh. Pintar. Terus yang kedua ada apa? Ya, pemetik daun teh yang bertugas untuk memetik pucuk-pucuk daun teh. Yang ketiga ada apa? Ya, penggiling daun teh yang bertugas untuk menggiling dan mengolah teh yang sudah dipetik. Kemudian yang keempat ada pengemas teh. Ya, pengemas teh bertugas untuk mengemas teh yang sudah diolah. Kemudian ada lagi yang kelima apa? Ya, distributor yang bertugas untuk mendistribusikan hasil olahan teh kepada para pedagang. Kemudian yang terakhir ada apa? Ya, pedagang yang bertugas untuk menjual produk-produk teh kepada masyarakat agar dapat dikonsumsi. Kemudian selain kita belajar mengenai berbagai pekerjaan di industri perkebunan teh, kita juga belajar mengenai tadi apa? Otomatisasi ya. Otomatisasi adalah pergantian tenaga kerja manusia dengan tenaga kerja mesin. Pekerjaan yang hilang akibat adanya otomatisasi. Tadi pekerjaan apa saja sih yang hilang karena adanya proses otomatisasi, khususnya di perkebunan teh? Ya, penggiling daun teh dan juga pengemas daun teh. Ada juga apa satu lagi? Ya, pemetik daun teh. Nah, untuk pemetik daun teh ini tidak semuanya digantikan oleh mesin, hanya pengurangan jumlah karyawannya saja, karena dengan adanya proses otomatisasi menciptakan alat yang dapat memetik teh secara lebih cepat. Nah, itu ya pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Sekarang Ibu mau kalian siapkan alat tulisnya ya. Kita akan mengerjakan soal evaluasi. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu ya soalnya.
Semuanya sudah mendapat soalnya kan? Ya, sekarang kalian dapat mulai mengerjakan soal evaluasinya. Tapi ingat, jangan ada yang mencontek ya. Dan jika sudah selesai, dapat dikumpulkan di depan. Oke, semuanya sudah beres mengerjakan ya. Bagaimana soalnya tadi? Ada yang susah tidak? Ya, ada yang susah dan ada yang tidak ya. Sekarang kita bahas satu persatu soalnya dan jawabannya ya. Nah, untuk soal yang pertama tadi, sebutkan jenis pekerjaan apa saja di industri perkebunan teh yang berkaitan dengan proses produksi teh. Tadi ada apa saja coba? Ya, ada penanam teh, pemetik daun teh, penggiling teh, dan pengemas teh. Kemudian untuk soal yang kedua, sebutkan jenis pekerjaan apa saja di industri perkebunan teh yang berkaitan dengan proses distribusi teh. Tadi ada apa saja coba? Ya, ada distributor dan juga pedagang. Kemudian untuk soal yang ketiga, sebutkan jenis pekerjaan yang akan hilang jika terjadi otomatisasi di industri perkebunan teh beserta alasannya. Jawabannya, nah tadi ada pekerjaan sebagai penggiling daun teh. Karena dengan adanya otomatisasi, proses penggilingan daun teh dapat dilakukan sepenuhnya oleh mesin, sehingga pekerjaan penggiling daun teh tidak diperlukan lagi. Kemudian yang kedua ada pekerjaan apa? Ya, pengemas teh. Dengan adanya otomatisasi, proses pengemasan teh dapat dilakukan oleh mesin dengan waktu yang cepat, sehingga pekerjaan pengemas teh sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, itu ya jawaban-jawaban dari soal kita pada hari ini. Nah, bagaimana? Ada yang betul semua? Ya, pinter. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Untuk pembelajaran besok, kita masih di tema yang sama, yakni di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, jenis-jenis pekerjaan, dan pembelajaran 2. Jangan lupa tetap baca-baca dulu di rumah ya. Oke, karena sekarang sudah waktunya pulang, Ibu minta semuanya beres-beres dulu ya. Alat tulisnya bisa dimasukkan ke dalam tas. Sudah selesai semuanya? Ya, sekarang kepada ketua kelas, silahkan untuk pimpin doa. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.